Menantu Dewa Perang. Bab 374. Kalahkan Boniardi dan Westin. Freya pergi bagaikan angin yang berhembus, suasananya menjadi sunyi dan kaki wanita itu melayang di atas tanah dengan memanfaatkan kekuatan angin. Sungguh mempesona. Jason duduk dengan tatapan kosongnya, menatap punggung Freya yang menghilang dan berpikir untuk waktu yang lama, ini bukan waktunya untuk bersantai. Kekuatan alam transenden. Bahkan dalam imajinasi Jason sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa kekuatan seorang transenden terlalu dilebih-lebihkan. Namun pada kenyataannya, transenden memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dan keunggulan yang tak terhitung. Sekarang ketika Jason melihatnya dengan mata kepala sendiri, pria itu baru sadar bahwa apa yang dikatakan Winda sebelumnya tidak dibesar-besarkan sama sekali. Seorang transenden dan orang biasa tidak hidup dalam satu dimensi. Meski mereka terlihat seperti manusia, tapi mereka bukan manusia biasa lagi. Jason bergumam diam-diam dalam hatinya, wahyu membuka roda spiritual dan pintu alam transenden, pembangkit tenaga seni bela diri yang sebenarnya. Semua yang aku telah lihat sebelumnya di mata alam transenden, mereka tidak lebih dari semut kecil. Teknologi hanya untuk menutupi kekurangan manusia biasa. Menjadi pemimpin utama hidup bukan hanya dalam berpikir dan memahami, tetapi dengan kemampuan untuk menyalurkan segala hal. Jason terus memikirkan apa yang dikatakan Freya, setiap kata dan kalimat memiliki dampak yang sangat kuat terhadapnya. Jason, kamu masih terlalu lemah, hanya ketika kamu masuk ke dalam alam transenden, kamu baru bisa dianggap sebagai master. Mulai sekarang, kamu harus melihat jauh ke depan. Jason tertawa pahit dan bersandar kepada posisi tempat duduknya, dia merenung untuk waktu yang lama. Semakin Jason memikirkannya, semakin bersemangat jiwanya. Pada saat itu, suara rubah perak terdengar di benaknya, aku belum pernah melihat kamu begitu bersemangat sebelumnya, sekarang kamu begitu bersemangat ketika menemukan dunia yang baru. Jason menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan rubah perak, Freya yang memberi tahu aku tentang dunia baru ini, aku pasti akan memasuki alam transenden di masa depan. Aku akan menjadi seorang transenden dan tentu saja aku senang. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah tahu mengenai alam transenden dari dulu? Rubah perak berkata, tentu saja, aku sudah hidup selama bertahun-tahun. Jika bukan karena pohon taraf, aku tidak akan datang ke kota KZ. Jason bertanya dengan nada penasaran, apakah kamu juga seorang transenden? Rubah perak berkata, aku bukan manusia, dari mana bisa masuk ke alam transenden? Tetapi aku telah membuka roda spiritual sebagai pohon taraf, hanya saja kemampuan kamu terlalu rendah untuk menggunakan kekuatan penuh pohon taraf. Jason sangat terluka mendengar kata-kata rubah perak, lalu pria itu kembali ke kamar sendirian setelah menenangkan diri sendiri dan mulai berlatih 9 matahari surga. 9 matahari surga Jason menjadi lebih kuat dan lebih kuat, peningkatan kekuatan itu membantu Jason merasakan kekuatan yang lebih hebat. Kitab Kujira juga membantu Jason meningkatkan kekuatannya. Menurut penjelasan Asuka, Kitab Kujira diciptakan oleh Tanutama. Namun Tanutama hanya mampu mengembangkan kekuatannya sampai jembatan awan setelah menghabiskan seluruh hidupnya, latihan yang dibuat oleh Tanutama bisa dibilang cukup biasa. Tetapi setelah pandangan Jason terbuka, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi dan pria itu segera tenggelam dalam dunia kultivasinya. Setelah Freya kembali, wanita itu melihat Yasmin yang duduk bersila di paviliun halaman sembari menutup matanya untuk beristirahat. Yasmin terlihat sangat serius dan tidak dapat diganggu oleh siapapun, wanita itu sudah tenggelam di dunianya sendiri. Freya mendekat dan duduk di seberang Yasmin, yang mulia, aku sudah melihatnya. Yasmin perlahan membuka matanya, bagaimana? Freya berkata, seperti yang kamu katakan, sangat bagus. Bakat dan kekuatannya baik, seseorang yang pemberani dan ambisius. Tapi, aku merasa dia tidak cocok untuk bergabung gerbang mistik. Yasmin sedikit mengernyit, oh, kenapa? Freya berkata, fondasinya terlalu dangkal dan waktu latihannya terlalu singkat. Kebanyakan orang telah mempelajari seni bela diri sejak usia 3 atau 5 tahun dan mengkonsolidasikan fondasi mereka selama lebih dari 10 tahun. Tetapi Jason hanya berlatih kurang dari 10 tahun dan fondasinya tidak stabil. Yasmin berkata, jika fondasinya tidak stabil, kamu bisa perlahan mengkonsolidasikannya. Freya berkata dengan bingung,
Yang Mulia Yasmin, Anda adalah kursi pertama gerbang mistik yang berada jauh di atas posisi, mengapa Anda memperhatikan orang biasa ini? Freya sebenarnya enggan dalam hati untuk mengunjung Jason, bagaimana seekor semut bisa menangkap perhatian mata Yasmin. Yasmin berkata, kamu tidak perlu bertanya, kunjungan Freya kepada Jason adalah sesuatu yang disuruh oleh Yasmin, tetapi dia sebenarnya enggan dalam hati, bagaimana seekor semut bisa masuk ke mata Yasmin. Yasmin berkata, kamu tidak perlu bertanya soal hal ini, dia bisa dan harus bergabung dengan gerbang mistik. Freya tidak punya pilihan lagi, aku tidak bisa menolaknya jika kamu begitu gigih. Tapi aku membuat sebuah syarat dengan Jason, jika dia bisa melakukannya, aku tidak akan keberatan jika dia bergabung dengan gerbang mistik. Tapi jika dia tidak bisa melakukannya, aku tidak akan mengakuinya. Yasmin bertanya, syaratnya. Freya berkata, aku akan mengakuinya jika dia bisa mengalahkan Boniardi dan Westin. Jika dia tidak bisa melakukannya, Yang Mulia tidak boleh muncul untuk melindunginya. Yasmin berkata, aku percaya dia bisa melakukannya. Freya memandang Yasmin dengan rasa ingin tahu. Untuk waktu yang lama, Yasmin selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak akan pernah melakukan apa yang tidak dia yakini. Kali ini, Yasmin begitu percaya diri kepada Jason. Yasmin tersenyum, kamu tidak percaya. Freya menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya. Yasmin berkata, kalau begitu tunggu dan lihat. Beberapa jam kemudian, Jason dibangunkan oleh ketukan pintu Nina. Jason, sudah waktunya makan malam. Jason berjalan keluar setelah beberapa saat, ayo pergi. Nina mengikuti Jason dan meninggalkan halaman, menuju ke aula utama bersama Jason. Tetapi Nina merasakan sesuatu berbeda dari Jason. Jason, mengapa auramu berbeda dari sebelumnya? Jason bertanya, di mana perbedaannya? Nina memiringkan kepalanya, aku merasa napas kamu berubah. Apakah kamu sudah memasuki tingkat jembatan awan? Jason tersenyum pahit, tidak perlu menebak, ayo pergi. Jason tidak banyak bicara dan Nina juga tidak banyak bertanya. Dua orang mengikuti wanita yang mengenakan congsam biru dan putih ke aula utama. Ketika Jason dan Nina tiba, mereka melihat aula utama yang sangat megah, dengan 12 meja panjang di setiap sisinya yang dipenuhi oleh orang. Di tempat duduk para pemimpin, terdapat 2 meja di kiri dan kanan, di sebelah kiri adalah Graham dan di sebelah kanan adalah Yasmin. Seseorang yang duduk di sisi kanan paling dekat dengan Yasmin adalah Freya. Kemudian masih ada Litra, Roger, Ferawati, Brody, Boniardi, Winda, Westi, dan yang lainnya di tempat duduk. Bahkan Cynthia juga berada di situ. Begitu Jason masuk, dia terkejut dengan suasana serius di aula. Selain Freya, ada beberapa aura yang serupa. Dengan kata lain, Freya bukan satu-satunya transenden di aula itu. Bagaimana bisa pemandangan seperti itu tidak membuat orang takut? Mata Jason melihat pemandangan indah bernama Freya pada pandangan pertama, wanita itu seperti malaikat yang telah turun dari langit, tidak peduli berapa banyak orang di sekitarnya, mereka akan selalu melihat Freya pada pandangan pertama karena terpesona oleh kecantikannya. Kemudian Jason melihat wanita berpakaian putih yang duduk di sebelah Freya, wanita itu seharusnya Yasmin. Aura yang begitu kuat seperti api berkobar bisa terlihat dari Yasmin, membuat semua orang takut untuk mendekat. Duduk berdampingan dengan Yasmin seharusnya adalah Graham, pemimpin tim investigasi. Pria muda itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun, seorang pria terhormat dan pebisnis pintar. Aura Graham juga sangat kuat dan dia memiliki ketekunan di mata yang tidak bisa dilihat orang. Jason merenung ketika melihat mereka, dia sadar bahwa mereka sudah melampaui manusia dan berada di alam transenden. Kemudian Jason melihat ke bawah dan melihat tampang Litra yang sungguh jelek. Dia adalah salah satu orang paling jelek yang pernah dilihat Jason. Winda, menikah dengannya. Jason langsung patah hati. Di sebelah Litra adalah seorang wanita muda berusia 20-an, wanita yang cantik dan menawan, dengan tatapan kejam di antara alisnya. Tidak perlu dikatakan dan sepertinya kalian bisa menebak, dia adalah Ferawati. Putrinya Angga Atmajaya. Jason memandang Ferawati beberapa kali lagi, lalu menatap pria terakhir berusia 50-an. Dia pasti Roger, kan? Terlihat tinggi dan perkasa di usia 50,
mengeluarkan aura yang kuat dan yang lebih penting lagi, memiliki wajah yang kejam di balik janggut hitamnya. Ketika Jason melihat Roger, setiap rambut yang berada di badannya berdiri. 3 tahun lalu, si rubah tua Roger membawa orang untuk menyelidiki Erles, memberikan nama pengkhianatan besar kepada Erles dan membunuh 50.000 pasukan taring naga. Kebencian ini tidak akan diselesaikan begitu saja. Jason, berhenti melihat mereka, tempat duduk kamu di sana. Wanita yang mengenakan congsam biru dan putih itu menunjuk kepada meja yang rusak di ujungnya, ini tempatmu. Sebuah meja yang pecah seperti digigit tikus dan mejanya juga sangat kecil. Terdapat ayam panggang mentah di atas dan tidak ada makanan selain itu. Dibandingkan dengan kemegahan meja lain dengan makanannya yang enak, makanan di meja Jason seperti sampah. Tidak, ini bukan sampah, tetapi sebuah penghinaan, mereka menghina Jason di depan umum. Wanita yang mengenakan congsam menunjukkan penghinaan yang dalam di matanya, maaf, aulanya sudah penuh dan aku harus menambahkan meja sementara untuk kamu. Tidak apa-apa, kan? Bersambung. Bab 375. Provokasi Ferawati. Jason tidak bergerak. Brody datang pada saat itu, memegang manik-manik Buddha di satu tangan dan tertawa keras. Jason, makan malam hari ini diatur dengan tergesa-gesa dan tidak ada waktu untuk menambahkan meja baru, jadi aku harus menggantinya dengan meja kecil. Brody masih bersikap baik dan ramah, tapi bagaimana dengan ayam mentah di atas meja itu? Nina tidak bisa menahan amarahnya dan hampir menjadi liar, tetapi Jason menghentikannya. Tidak apa-apa, mari kita duduk di sini. Pak Jason benar-benar memahami kebenaran, jadi aku tidak perlu repot. Mari kita mulai makan malam hari ini. Brody kembali ke tempat duduknya. Perjamuan dimulai dan semua orang mulai bernyanyi dan menari. Tetapi Jason duduk di tempat yang sunyi dan secara alami dipandang rendah oleh orang-orang. Tapi Jason tidak peduli, dia hanya duduk dalam posisi dan bermain dengan teleponnya. Semua orang bersulang kepada anggota tim investigasi, mengambil kesempatan untuk menyanjung para anggota tim investigasi. Kemudian, Brody tiba-tiba berdiri dan memeluk Graham. Para pemimpin tim investigasi telah mengunjungi kota XD dan ini adalah kehormatan besar bagi aku. Hari ini aku akan bersulang untuk kalian semua karena ini adalah suatu kehormatan besar. Tapi sebelum jamuan makan, aku ingin meminta para pemimpin tim investigasi untuk memberi beberapa kata. Dengan tepuk tangan yang meriah, Graham melihat Yasmin menatap kepada peta dan pria itu tahu bahwa Yasmin tidak akan tertarik dengan pidato semacam ini. Kemudian Graham segera berkata, kalian semua adalah menteri dan pekerja yang baik, pemerintah provinsi. Ikut prihatin dengan kegiatan militer dan sipil di kota 3, maka tim investigasi kita dikirim untuk membantu orang-orang di kota KZ, kota ZH, dan kota LZ. Hasil survei dari 3 kota akan diumumkan oleh Roger. Roger berdiri dan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat kepada semua orang. Pemerintah provinsi sangat prihatin dengan urusan 3 kota kali ini. Graham, seorang inspektur senior dari divisi bela diri provinsi ditunjuk sebagai pemimpin tim investigasi. Kita juga mengirim Yasmin, salah satu dari 7 kursi kehormatan gerbang mistik. Setelah investigasi siang dan malam oleh tim investigasi kami memiliki komprehensif pemahaman tentang perang antara kota ZH dan kota KZ. Sebelum Roger selesai berbicara, Graham tiba-tiba terbatuk, cukup penjelasannya, katakan saja hasilnya. Roger melanjutkan, setelah negosiasi dari anggota tim investigasi, hasil berikut akan diumumkan sekarang. Pertempuran keluarga Atmajaya di kota ZH dimulai oleh Jason dan keluarga Atmajaya. Winda yang setuju atas pertempuran ini telah menyebabkan perang yang merugikan warga sipil. 3 pihak ini memiliki tanggung jawab berat yang tak termaafkan. Kemudian mengingat pemusnahan keluarga Atmajaya oleh Jason, hukuman bagi keluarga Atmajaya sudah diimbangi. Lalu sejak Winda mengambil posisi ayahnya dan menjadi pemimpin muda kota KZ, pemerintahan mulai tidak tertib dan tidak memiliki hukum. Untuk hal ini, Boniyardi akan menggantikan Winda menjadi pemimpin kota KZ. Wajah Winda langsung menjadi pucat ketika mendengar Roger, tubuh wanita itu sampai bergetar beberapa kali. Winda tahu bahwa hasil penyelidikan itu akan buruk baginya, tetapi wanita itu tidak menyangka. Tim investigasi akan langsung mendorong dirinya ke dalam jurang.
Winda ingin bertemu dengan anggota tim investigasi beberapa kali sebelumnya, tetapi Brody menghentikannya. Sekarang, Winda bahkan belum sempat berdebat dan dia langsung dijatuhkan hukuman mati. Apakah Winda bisa menolak? Tentu tidak. Setidaknya 3 Transcendent sedang mencubit Winda sampai mati, hal itu sesederhana mencubit semut. Boniardi sangat gembira dan dengan cepat berlutut di tengah aula. Terima kasih pemerintah provinsi atas kehormatan ini. Aku, Boniardi, pasti akan memerintah kota KZ untuk pemerintah provinsi dan melakukannya yang terbaik. Bagus. Roger mengeluarkan surat penunjukan dan menyerahkannya kepada Boniardi. Ini adalah surat penunjukan dari Divisi Bela Diri Provinsi. Aku harap kamu tidak akan membiarkan kota KZ kecewa di masa depan. Semoga semua orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Winda telah melakukan kejahatan dan aku harap kamu tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan. Boniardi menerima surat itu dan gemetar dengan kegembiraan. Setelah 10 tahun merencanakan hal itu, sekarang keinginannya akan menjadi kenyataan. Postur berjalan Boniardi menjadi arogan setelah kembali ke tempat duduknya, dia langsung memberi Winda tatapan provokatif dan mata yang dipenuhi senyuman pemenang. Winda melihat ekspresi Boniardi dan menjadi sangat marah, wanita itu segera memalingkan mata untuk melihat Jason. Tetapi Winda hanya melihat Jason yang masih duduk dan bermain dengan teleponnya. Pada saat ini, apakah Jason akan menentangnya? Namun, Winda juga mengerti bahwa jika Jason berdiri dan berdebat, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin Jason juga merasa putus asa. Roger melanjutkan, Jason dari kota ZH, kamu telah melindungi 70.000 orang, membunuh Iszur dan mengkonsolidasikan situasi di kota ZH. Jika kamu melaporkannya kepada Divisi Bela Diri Provinsi pada saat itu, kita bisa menjadikan kamu sebagai Raja ZH. Tetapi kamu mengabaikan kita dan menghukum orang secara sewenang-sewenang, akhirnya memprovokasi pertempuran dengan keluarga Atmajaya dan menyakiti orang yang tidak bersalah. Karena itu, posisi kamu sebagai Raja ZH akan dicabut dan kita akan memilih orang bijak lain untuk mengisi posisinya. Dilihat dari hasilnya, Divisi Bela Diri Provinsi sudah mengetahui semua hal yang terjadi di kota ZH dan kota KZ. Mereka juga tidak menghapus prestasi Jason yang menyelamatkan 70.000 orang yang tidak bersalah. Tapi tentu saja, ini karena Graham tahu bahwa Yasmin mengirim Freya untuk mengunjungi Jason. Graham mengira bahwa Yasmin tertarik dengan Jason, jadi pria itu tidak ingin mempermalukan Jason terlalu banyak dalam hasil penyelidikannya. Jika tidak, semua hal yang dilakukan Jason sudah cukup untuk mendorongnya ke neraka. Boniardi dan Westin paling bahagia melihat Jason kehilangan posisinya. Kota ZH. Boniardi sudah mengeluarkan air liur untuk mendapatkannya. Sebuah kota tanpa pemimpin, bukankah mereka akan mudah jatuh? Untuk mengendalikan sebuah kota adalah kemuliaan tertinggi yang ingin didapatkan setiap orang. Bahkan kekayaan yang bernilai miliaran tidak semulia posisi pemimpin kota. Siapa yang tidak menginginkan status dan kemuliaan seperti itu? Namun di hadapan tim investigasi, Boniardi dan Westin tidak berani menunjukkannya. Lalu Roger berkata dengan dingin, kota ZH, kota KZ, dan kota LZ telah menandatangani perjanjian non-agresi, menyebabkan kurangnya pertukaran erat dan kerja sama ekonomi di antara 3 kota dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat dan pembangunan sosial. 100 tahun sudah berlalu dan zaman sudah berubah, maka kontrak ini juga harus dihapus. Mulai hari ini, perjanjian ini resmi dihapus dan tidak akan ada penghalang antara 3 kota ini. Westin menghela napas lega dan keinginannya akhirnya terpenuhi. Selama perjanjian itu dihapus, kota LZ bisa menyapu kota KZ dan kota ZH dengan gampang. Mendengar hal tersebut, Boniardi ketakutan dan ekspresi wajahnya terlihat jelek. Lalu dia menatap Westin dengan sengit, apakah dia akan menghadapi keinginan Westin, pencuri tua itu? Roger berkata, hasil investigasi telah diumumkan dan kita akan kembali besok. Aku harap kalian akan menguntungkan semua orang dan tidak menambah kekacauan kepada pemerintah provinsi. Boniardi dan Westin berdiri pada saat yang sama dan berkata, siap. Graham mengangkat gelasnya untuk semua orang, kalian semua adalah pilar pemerintah provinsi, menjaga satu sama lain dan menghibur tentara dan rakyat. Aku ingin berterima kasih atas nama pemerintah provinsi atas kesetiaan kalian.
Gelas anggur ini adalah hormatku bagi kalian para pahlawan. Graham langsung meminum semuanya sekaligus setelah berbicara. Semua orang juga ikut mengambil gelas mereka dan minum. Tetapi tidak ada gelas anggur di meja Jason dan dia tidak minum apa-apa. Graham tidak mengatakan apa-apa ketika melihat Jason, lalu pria itu pamit, aku memiliki diskusi penting setelah ini, jadi aku tidak akan menemani kalian minum lagi. Roger, Litra, kalian berdua temani mereka minum. Graham berbalik dan hendak pergi. Tapi sebuah suara tiba-tiba terdengar, Pak Graham, tolong tunggu sebentar. Suara nyaring itu menutup suara semua orang di antara hadirin. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling, kemudian melihat Ferawati yang berbicara. Graham melirik kepada Ferawati, Ferawati, ada masalah apa? Ferawati berdiri sembari mengepalkan tinjunya, pertempuran antara Jason dan keluarga Atmajaya sudah berlalu, tapi tim investigasi membuat keputusan berdasarkan dunia dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Meski demikian, Jason telah membunuh keluargaku, aku harus menyelesaikan kebencian yang begitu dalam ini. Kemudian Graham bertanya, apa yang kamu inginkan? Ferawati menjawab dengan dingin, aku ingin melawan Jason saat ini juga untuk membalas dendam kepada keluarga Atmajaya yang meninggal. Tolong Pak Graham memberikan keadilan untukku. Pertempuran untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat didamaikan. Tidak peduli dengan hidup atau mati, pemenangnya adalah raja. Graham melirik Yasmin yang sedang duduk di posisinya dan terus melihat peta. Melihat Yasmin yang tidak memiliki ekspresi, Graham berkata dengan suara dalam, Ferawati, kamu adalah murid aliansi Armory, bukankah kamu akan kehilangan reputasimu jika menindas pria yang lemah itu? Apakah kamu harus melakukan ini? Ferawati berkata dengan tegas, aku harus melakukan ini, tolong Pak Graham bersaksi untukku. Graham mendekati Yasmin dan berbisik, Yang Mulia, bagaimana menurutmu? Graham sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati Jason atau Ferawati, tetapi dia tahu bahwa Yasmin tertarik kepada Jason. Jadi Graham harus bertanya Yasmin terlebih dahulu. Yasmin tidak mengangkat kepalanya atau bergerak, wanita itu hanya berkata dengan santai, bukan hal yang buruk bagi orang muda untuk bertingkah agresif. Jika mereka berdua setuju, biarkan mereka bertarung. Graham mengambil jaminan dari Yasmin dan berkata kepada Jason, Jason, jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa menolak. Graham bertanya-tanya apa maksud Yasmin, tetapi pria itu masih berpihak kepada Yasmin dan bermaksud untuk menunjukkan kebaikannya. Jason meletakkan telepon, mengangkat kepalanya dan mengucapkan, aku bersedia. Alasan mengapa Ferawati memilih tempat itu untuk bertarung tidak lebih dari untuk membunuh Jason di depan orang-orang dunia. Sehingga semua orang di dunia akan tahu nasib menyinggung keluarga Atmajaya. Bisakah Jason menyerah? Tentu saja tidak. Bersambung.